berusia 34 tahun. Dia berasal dari Jakarta, dirawat di rumah sakit jiwa sejak 1 bulan yang lalu, dengan diagnosa skizofrenia tak terinci. Selama di rumah, diketahui pasien suka marah-marah dan suka melempari suaminya dengan batu dan benda-benda di sekitarnya. Pada saat dikaji oleh perawat, diketahui pasien sudah mampu melakukan tarik nafas dalam ketika mulai muncul rasa marah dan dilanjutkan memukul bantal. Pasien sebelumnya pernah dirawat sekali di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin di Ruang Krishna pada tahun 2013 dengan keluhan yang sama, yaitu marah dan mengamuk pada suaminya karena suaminya ingin menikah lagi. Pada saat itu, pasien mengkonsumsi obat Seroquel 1 kali 250 mg sampai tahun 2020. Namun, pasien putus obat 6 bulan yang lalu karena berpikir pasien sudah sembuh. Pasien juga pernah mengalami korban penganiayaan fisik oleh suaminya pada saat usia 34 tahun. Pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan pada saat pasien berusia 29 tahun. Suami pasien mengatakan bahwa ingin menikah lagi, dan itu membuat hati pasien sakit dan sedih. Sebelumnya, pasien selama 5 tahun tinggal dengan mertuanya dan dianggap sebagai pembantu. Pasien saat ini juga mengatakan hal yang tidak disukai, badannya yang gemuk, dan rambutnya yang pendek, sedangkan suaminya menyukai wanita yang kurus dan berambut panjang. Assalamualaikum Ibu. Ibu kenapa? Ya ampun Ibu. Ibu kenapa? Ibu, ayo natap mata suster. Ibu, saya perawat Devi. Ibu kan tadi marah-marah. Ibu kenapa? Bu, di sini saya suster. Saya mau menolong Ibu. Ibu kenapa? Yuk cerita sama suster, Bu. Ibu kenapa? Saya kesel. Kesel kenapa, Bu? Ibu kesel kenapa? Ayo cerita sama suster. Suami saya nikah lagi. Begitu. Sebelumnya suami Ibu udah bilang sama Ibu belum kalau menikah lagi? Oh begitu ya Bu. Apakah ada hal yang Ibu tidak suka? Saya gendut, rambutnya pendek jelek. Begitu. Apakah suami Ibu suka yang rambut panjang ya Bu? Badan kurus seperti itu ya Bu? Saya perawat Devi yang berjaga pada si pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya saya di sini akan melakukan relaksasi nafas dalam pada Ibu. Ibu nanti bisa meluapkan kemarahan Ibu lewat memukul bantal, dan saya sambil mengajari Ibu relaksasi nafas dalam. Begitu Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, kalau Ibu bersedia saya izin mengambil guling terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa memegang guling ini. Nanti saya ajari relaksasi nafas dalam. Ibu ketika marah, anggap saja ini hal apa yang membuat Ibu marah. Jadi Ibu bisa meluapkan sambil memukul guling ini sekeras mungkin ya Bu. Sambil nanti relaksasi nafas dalam. Ibu nanti tarik nafas perlahan, saya hitung 1, 2, 3, hembuskan. Nanti tarik nafasnya lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut ya Bu. Ibu bisa dimulai, bisa membaca ya Bu. Ibu bisa memukul dan membayangkan hal ini yang bisa membuat Ibu marah. Ibu bisa tarik nafas, keluarkan. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sedikit lega?
Di sini ketika ibu nanti perasaannya marah, itu bisa memukul, bantal atau guling sambil melakukan relaksasi nafas dalam yang sudah diajarkan tadi ya Bu. Selain itu, ibu bisa melakukan ibadah sesuai keyakinan ibu. Bisa teriak juga seperti itu. Jangan memukul benda-benda di sekitar ibu, nanti itu bisa celaka seperti itu Bu. Apakah ibu mengerti? Sudah bisa ya Bu? Bagus, itu bagus sekali. Tadi sudah bisa melakukan relaksasi nafas dalam, bisa memukul bantal sesuai arahan suster. Kalau begitu ada yang ditanyakan Bu? Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Nanti sekitar jam 10 saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan makan kepada ibu supaya ibu cepat sembuh ya Bu. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum.